Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 29. Melanjutkan cerita sebelumnya. Segera setelah Jenderal Xuanyuan kembali ke rumah Tuan Kota, Zhang Yizong bergegas mencari Jenderal Xuanyuan. "Yizong, mengapa kamu begitu ingin menemukanku?" Xuanyuan Haokong tersenyum di lobi yang megah. Dia tampak dalam suasana hati yang baik ketika dia memenangkan perang dengan musuh, tetapi sebenarnya tidak. Karena kali ini musuh, baik jenderal maupun prajurit abadi, agak lemah. Dia bahkan curiga bahwa ini adalah jebakan musuh, dengan sengaja membuat seluruh kota abadi Xuanyuan merasa tak terkalahkan. Karena kali ini, selain Jenderal Xuanyuan, ada 8 jenderal lainnya. Semua 9 rute tentara abadi telah memenangkan kemenangan penuh. Pada saat ini, Xuanyuan Haokong sedikit gelisah. Apakah karena kekuatan musuh terlalu lemah atau upaya lain? Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Zhang Yizong dengan hormat berkata, "Laporkan kembali ke tuannya. Tan Yun mengalami kecelakaan. Saya khawatir dia sudah mati." Tan Yun, alis putih Xuanyuan Hao bergetar. "Apakah itu pria kecil yang saya masukkan ke kota lebih dari setahun yang lalu?" "Ya tuan." Zhang Yizong menghela nafas, dan kemudian memberitahu Xuanyuan Haokong tentang penciptaan Tan Yun dari 4 kota seni Tiange, yang sebenarnya menyempurnakan pil hukuman terbaik untuk menghukum makhluk abadi, dan pembunuhan Duan Tiande tingkat keempat pemurnian abadi di platform hidup dan mati. Xuanyuan Haokong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sayang sekali seorang jenius yang belum pernah bertemu dalam sejuta tahun meninggal. Jika dia mendengarkan saya dan datang ke barak kami, dia tidak akan mati. Selain itu, masalah ini sudah selesai. Sekarang kita tidak bisa memutuskan hubungan dengan Sima Yongzheng untuk menyelidiki siapa yang membunuh Tan Yun. Kau tahu, anak buah Sima Yongzheng pemberani dan pandai bertarung. Mereka adalah tentara medali emas kota abadi Xuanyuan. Selain itu, sepertiga dari kota abadi Xuanyuan dimiliki oleh keluarga Sima. Dalang dibalik pembunuhan Tan Yun adalah untuk menyelidiki, tetapi tidak sekarang. Sekarang, meskipun kota abadi Xuanyuan telah memenangkan satu demi satu, saya selalu merasa bahwa ada penipuan. Jika ada divisi lain di kamp militer internal kami, maka kota abadi Xuanyuan akan berantakan dan musuh akan dikalahkan. Mendengar pidato itu, Zhang Yizong mengangguk. Segera, dia tampak tidak mau dan berkata, "Tuan, ada sesuatu bawahan yang ingin dikatakan." "Jangan marah." Kamu berkata. Xuanyuan Haokong bingung. Faktanya, Zhang Yizong ragu-ragu, pada kenyataannya, jika Tan Yun tidak mati, kekuatan prajurit abadi Anda, jenderal utama dan wakil jenderal akan sangat meningkat. Kekuatan keseluruhan akan dengan mudah melebihi kekuatan jenderal bawahan Sima. Apa artinya? Xuanyuan Haokong berkata dengan rasa ingin tahu. "Tuan, Anda tidak tahu sesuatu." Zhang Yizong berkata, "Tan Yun telah berjanji untuk memberikan bawahanmu 10 juta pil hukuman terbaik secara gratis." Tan Yun tidak hanya dapat memurnikan pil hukuman terbaik yang tidak dapat disempurnakan oleh Guild Alkimia, tetapi juga pil pemurnian terbaik yang dapat disempurnakan oleh Tan Yun. Pikirkan tentang itu, jika kamu dapat berbicara tentang Tan Yun lagi, kamu akan memberikan obat mujarab terbaik untuk jenderal dan letnan utama bawahanmu. Tentara Xuanyuanmu pasti akan menjadi tentara abadi medali emas sejati. Setelah mendengar ini, Xuanyuan Haokong tiba-tiba bangkit dari kursinya, tinjunya yang keriput mencicit, dan kemarahannya bisa dibayangkan ketika dia memikirkan kekuatan keseluruhan bawahannya. "Aku juga marah." Xuanyuan Haokong berkata dengan marah, "Ketika penguasa kota meninggalkan retret, aku akan membiarkan penguasa kota memutuskan dan menyelidiki kematian Tan Yun secara menyeluruh. Jika kita tidak menemukan pembunuh dan dalang di balik layar, Xuanyuan Haokong tidak akan pernah berhenti." Pada saat yang sama, luar kota, rumah gua dalam di hutan. Di dalam gua berdiri pagoda abadi waktu dan ruang terbaik.
Di menara 66 lantai, Tan Yun telah menghabiskan lebih dari 3.500 tahun. Setiap 100 tahun, Tan Yun memurnikan 10.000 tungku pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi. 64 seri alkimia digunakan di setiap tungku, jadi ada 64 pil dalam satu tungku. Dalam lebih dari 3.500 tahun, Tan Yun telah menyempurnakan 350.000 tungku, dengan total 22,4 juta pil menghukum terbaik untuk makhluk abadi. Tambahkan 4,1 juta Chu Xiao, total 26,5 juta. Selain pil halus, ada banyak 1.600 jenis obat peri di tangan Tan Yun. Saat memurnikan begitu banyak pil, Tan Yun menggambar 30.000 keping 9 guntur terbaik yang menghancurkan jimat peri langit. Ditambah 10.000 sebelumnya, total 40.000. Tan Yun menghabiskan 600 tahun dalam praktik pintu tertutup lebih dari 3.500 tahun dan dipromosikan ke tingkat kelima menghukum abadi. Butuh 700 tahun untuk dipromosikan ke tingkat 6 menghukum abadi. Butuh 800 tahun untuk dipromosikan ke tingkat 7 menghukum abadi. Butuh 1.000 tahun untuk memasuki tingkat ke-8 menghukum abadi. Selanjutnya, Tan Yun membutuhkan 400 tahun lagi untuk memadamkan tulang dan 5 organ internalnya dengan cairan surgawi Hongmeng, membuat tubuh Hongmeng bergerak dari tahap ke-11 awal ke tahap tengah, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek Zun abadi kelas menengah. Dengan tangan kosong. Dengan peningkatan pesat kekuatan Tan Yun, dunia Hongmeng di jantung Hongmeng telah meluas hingga ribuan mil dengan Tan Mansion sebagai pusatnya. Tan Yun perlahan membuka matanya, dengan semburat dingin di matanya, saat tubuhku menjadi lebih kuat dan memasuki tingkat ke-8 menghukum abadi, sekarang aku bisa menghancurkan orang kuat tingkat ke-9 pemurnian abadi. Bahkan jika aku bertemu orang kuat di tingkat 10 pemurnian abadi, aku pasti tidak takut. Sudah waktunya untuk kembali ke kota abadi Xuanyuan dan memberikan pil itu kepada Jenderal Xuanyuan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai memeriksa kekuatan para wanita. Setelah memeriksa, Tan Yun menemukan bahwa ranah Sen Subing adalah yang tertinggi, yang merupakan tingkat ke-10 menghukum abadi. Selain Fang Ziqing, yang sekarang menjadi tingkat ke-4, Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hong Xiao, dan Tai Xianer, Gongsun Ruoxi, Sue Zian, dan bahkan semua orang, sekarang adalah tingkat ke-8 menghukum abadi. Dan kera iblis dan singa naga emas adalah tahap ke-7 dari pertumbuhan binatang abadi. Namun demikian, warisan kedua binatang itu telah sepenuhnya dibuka. Tan Yun tahu bahwa mereka dapat membunuh binatang abadi tahap ke-8. Moer sekarang juga merupakan tahap ke-7 dalam periode pertumbuhan. Ada 8 raja seperti Raja Beruang, dan binatang suci harimau singa Yukin, Xiaobai. Sekarang adalah tahap ke-5 dan ke-6 dalam periode pertumbuhan. Selama pengamatan Tan Yun, Sen Subing, yang berada di lantai 65, melihat pengetahuan mengintip dari Tan Yun dan bertanya kepada Tan Yun tentang Tiange di kota Sishu. Tan Yun memberitahu Sen Subing tentang penghancuran toko dan musuhnya, tetapi biarkan Sen Subing berlatih dengan tenang. Dia akan menangani sisanya. Kemudian, Tan Yun terbang keluar dari kegelapan dan muncul di lautan seperti hutan. Wajahnya yang tampan menua dengan cepat dan berubah menjadi penampilan oktogenarian. Setelah dia menyamar sebagai lelaki tua, wajahnya yang keriput menunjukkan senyum muram dan bergumam pada dirinya sendiri, masih ada setengah bulan tersisa untuk memberi Jenderal Xuanyuan pil. Setengah bulan sudah cukup untuk balas dendamku. Miao Jincheng, aku sudah membiarkanmu hidup cukup lama. Waktu kematianmu akan datang. Adapun Jenderal Sima, aku Tan Yun jauh dari lawanmu sekarang, tapi aku akan memberitahumu bahwa hal yang paling mengerikan di dunia adalah musuh bersembunyi di sudut. Aku bukan lawanmu, tapi itu cukup untuk berurusan dengan wakil jenderalmu Ge Yunhao. Tunggu, Ge Yunhao dan Miao Jincheng. Aku akan membunuhmu dalam waktu setengah bulan. Setelah memperhatikan dengan seksama, Tan Yun bangkit di udara. Dengan jubah ungu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar kota. Saat kekuatan Tan Yun melonjak, dia terbang dengan kecepatan mendekati orang kuat tingkat ke-9 pemurnian abadi tanpa menggunakan langkah ilahi Hongmeng. Hanya dalam 5 jam, ketika malam tiba, Tan Yun terbang ke udara dan mendarat di luar Tiange di kota Sisu.
Apa yang membuatnya sedikit tergerak adalah bahwa paviliun asli yang hancur sekarang dibangun kembali dengan lebih banyak momentum. Di bawah 5 kata, Sis Huzhen Tiange, pada plakat, salib Jenderal Xuanyuan, ditulis oleh Xuanyuan Haokong, juga terukir. 10 kata ini berarti bahwa plakat itu dibuat oleh Jenderal Xuanyuan sendiri. Dapat dilihat bahwa Xuanyuan Haokong mendukung Tan Yun. Ah, apa yang kamu lihat? Bos Tan sudah mati. Pada saat ini, suara setengah baya datang dari telinga Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang dan melihat desahan abadi pada dirinya sendiri. Apakah Bos Tan mengenalmu? Tanya Tan Yun. Tidak, kata yang abadi. Lalu kenapa kamu menyebut Bos Tan? Dia terlihat sangat tidak nyaman. Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Sayang, yang abadi menghela nafas dan menatap Tan Yun. Apa maksudmu? Ketika Bos Tan masih hidup, dia memurnikan pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi demi kepentingan kota luar. Hampir semua orang abadi kita di kota luar merasa tidak nyaman karena kematian Bos Tan. Yang abadi berkata dengan dingin, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Kemudian yang abadi berbalik dan pergi. Melihat cara orang-orang abadi pergi dengan marah, Tan Yun merasa hangat di hatinya. Jangan khawatir, aku masih akan menguntungkanmu di masa depan. Setelah Tan Yun berkata diam-diam, dia pergi ke pasar sambil tersenyum. Sesaat kemudian, Tan Yun tiba-tiba melayang ke udara dan menggores matanya. Dia menemukan bahwa Zubao Xiange dibuka lagi. Apakah Miao Jincheng mengira aku sudah mati, jadi dia kembali keluar kota untuk membuka toko? Tan Yun terbang ke tanah dengan ragu dan melangkah ke paviliun peri Zubao. Sang Xian, apa yang kamu butuhkan? Seorang pelayan tersenyum dan memeluk Tan Yun dan berkata, bos kami Miao baru saja kembali keluar kota 3 hari yang lalu. Bos kami mengatakan bahwa seluruh penonton akan mendapat diskon 20% selama 3 hari. Kamu datang pada waktu yang tepat. Hari ini adalah hari terakhir. Tan Yun berkata sambil tersenyum, diskon 20% itu bagus. Oh, ngomong-ngomong, siapa penjaga tokomu? Itu Zhang Hongguo yang terkenal. Pria itu tampak memuja. Apakah penjaga toko Anda ada di sana? Ada urusan besar yang harus saya bicarakan dengannya. Tan Yun memancarkan niat membunuh yang tak terlihat di matanya. Ya, penjaga toko kami Zhang sedang beristirahat di lantai 9. Sang Xian, tolong ikuti saya. Begitu pria itu mendengar bahwa itu adalah bisnis besar, dia tiba-tiba sadar. Oke, pimpin jalannya. Tan Yun tersenyum dan mengikuti pria itu ke pintu kamar di lantai 9. Penjaga toko Zhang, seseorang telah meminta Anda untuk berbicara tentang bisnis besar. Kata pria itu dengan hormat ke pintu. Mencicit. Ketika pintu terbuka, Zhang Hongguo memeluk Tan Yun dan berkata, tamu yang terhormat, silakan masuk. Tan Yun mengangguk dan melangkah masuk. Sajikan teh tamumu dengan cepat. Zhang Hongguo memberitahu pelayan itu. Tidak perlu menyajikan teh, kata Tan Yun. Ketika tangan kanannya berbalik, sebuah batu abadi kelas menengah keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Dia memunggungi Zhang Hongguo dan menyerahkan batu peri itu kepada pria itu, ambillah untukmu. Terima kasih, abadi. Ketika pria itu senang, Tan Yun menunjukkan murid ilahi Hongmeng, yang membuat pria itu terpana. Kemudian Tan Yun terdengar di benak pria itu, tidak diragukan lagi, lupakan melihatku. Berbalik dan pergi. Pria itu mengambil batu abadi dan berbalik. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang insulasi suara ketika pintu ditutup. Kamu tidak tahu apa yang ingin kamu bicarakan dengan penjaga toko. Ini sangat misterius. Zhang Hongguo memeluk tinjunya dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika Anda tidak mengatur penghalang isolasi suara, tidak ada yang akan menguping. Tan Yun berbalik perlahan dan mencibir, Zhang Hongguo, aku tidak takut terdengar. Tapi aku tidak ingin kamu berteriak dan didengar. Suara mendesing. Klik. Tan Yun melangkah maju dan meremukkan kaki kanan Zhang Hongguo. Kemudian, dia menendang lutut kanannya. Ah, kami tidak punya keluhan. Kenapa kamu menyakitiku? Dalam tangisan seperti babi, Zhang Hongguo jatuh ke tanah. Sosok Tan Yun melintas, menginjak dada Zhang Hongguo dan berkata dengan lemah, betapa pria tanpa ketidakadilan dan kebencian.
Lihat siapa aku. Dengan itu, kerutan di wajah Tan Yun menghilang, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Zhang Hongguo berteriak, "Tan Yun, kamu tidak mati." Dengan panik, Zhang Hongguo memohon, "Tolong, jangan bunuh aku tahu aku salah. Kamu hanya anjing Miao Jincheng. Untuk anjing, aku Tan Yun selalu." 2. Kata Tan Yun, menatap Zhang Hongguo sambil tersenyum. "Tebak apa? Jika tebakanmu benar, aku tidak akan membunuhmu." Zhang Hongguo buru-buru berkata, "Kamu meremehkan membunuh anjing sepertiku." "Haha." Tan Yun tertawa dan Sen sangat dingin. "Sangat disayangkan bahwa Anda salah. Saya sangat suka membunuh anjing." Setelah mengendalikan Zhang Hongguo, Tan Yun bertanya, "Di mana Miao Jincheng?" "Di rumah Miao di luar kota." Zhang Hongguo berkata dengan tatapan membosankan. "Rumah besar Miao dihancurkan oleh Chu Xiao tanpa kendali sebelumnya. Apakah sudah dibangun kembali?" Tan Yun berkata dengan santai. "Ya." Setelah Zhang Hongguo selesai, kaki kanan Tan Yun tiba-tiba membuat sebuah kekuatan, klik, dan meledakkan dada Zhang Hongguo. Setengah jam kemudian, Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hong Meng-nya dan dengan cepat menyapu ke dalam rumah Miao. Dalam sekejap mata, dia muncul di luar paviliun peri Sengcai. Tiba-tiba, Tan Yun mendengar Miao Jincheng menyenandungkan sebuah lagu. Dengan keras, Tan Yun menginjak pintu dan muncul di luar sebuah ruangan di lantai 2. Mendengar suara mendobrak pintu, Miao Jincheng yang gemuk tercengang, "Siapa? Siapa yang kamu katakan?" Tan Yun tiba-tiba membuka pintu dan melangkah masuk. "Tan Yun, kamu belum mati." Miao Jincheng hampir kehabisan akal. Dia melompat dari kursinya yang jauh dan ingin memecahkan jendela dan lari untuk hidupnya. "Bawa saya kembali." Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan saat dia mengatur penghalang kedap suara, tubuhnya naik ke langit. Saat dia meraih pergelangan kaki kanan Miao Jincheng dan menariknya kembali, tangan kanannya mengendurkan pergelangan kaki kanannya, meremas leher Miao Jincheng seperti kilat. Miao Jincheng hanya digendong oleh Tan Yun. Dia tampak ketakutan dan terengah-engah, "Jangan bunuh aku. Jika kamu melalaikan tanggung jawabmu lagi, kamu akan mati." Tan Yun berkata dengan senyum muram, "Bukankah kamu berharap? Tidakkah kamu berharap bahwa aku tidak mati, bukan? Babi gemuk yang mati, saya katakan, ada banyak hal yang tidak dapat Anda pikirkan. Katakan, apa kekuatan ayah angkatmu?" Miao Jincheng gemetar dan berkata, "Ayah angkatku adalah tingkat ke-6 ranah kaisar manusia." "Apakah ayah angkatmu pernah ingin membunuhku?" tanya Tan Yun. "Tidak." Miao Jincheng menghindar di matanya. Mengatakan, suara Tan Yun rendah dan menunjukkan mata ilahi Hong Meng-nya.